Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sayyidina Nabi ya Jamalu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Bapak Teguh Subroto SHMH. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Batam Bapak I Ketut Kasna Dedi SHMH. Yang kami hormati Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Andas Muhammad Iksan MSI. Yang kami hormati rekanan swasta dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur atas rahmat dan keberkahan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara konsolidasi penjaringan atlet disabilitas dan buka puasa bersama Pembina NPCI Provinsi Kepulauan Riau bersama olahragawan disabilitas dan pelatih dengan mengusung tema Mendobrak Batas Menggapai Prestasi. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sholawat Busro. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku.
Laporan Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Kepulauan Riau oleh Bapak Farizal SI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, beliau yang kita banggakan, Bapak Ansar Ahmad, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati, tentunya saya sudah boleh memanggil ayah, pembina kita, ayah Bapak Kejati Provinsi Kepulauan Riau, ayah Suboto. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kabak Umum. Oh, ada Bapak. Wah, Bapak. Tadi saya tidak nampak Bapak. Bapak Muhammad Isa, ada beliau. Bapak Dullah. Kemudian yang kami banggakan juga nampak saudara-saudara atau bapak-bapak kami dari pengusaha yang juga turut hadir di tengah-tengah kita. Kemudian yang juga pembina tentunya NPC Kota Batam, Bapak Kejari Kota Batam yang juga hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya saya cintai teman-teman Bapak Gubernur
beliau datang dari 5 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau menghadap lautan yang tengah bergejolak. Dari liga, angkat tangan yang tidak bisa berdiri, berdiri yang bisa berdiri, liga. Nah, jadi dari liga datang tadi sampai jam 1. Kemudian dari Tanjung Pinang, nah ini banyak yang nggak bisa berdiri Pak, karena kursi roda. Kemudian Bintan, sama, Bintan juga pakai kursi roda. Nah. Kemudian Batam, tuan rumah, iya, yang paling banyak. Kemudian Karimun, memang Anambas dan Kabupaten Natuna tidak kami undang karena jauh Pak. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya perlu melaporkan, mungkin saya singkat-singkat saja, bahwa tema yang kami ambil pada hari ini adalah konsolidasi penjaringan atlet. Di mana Bapak dan Ibu, kita udah mulai ke tahap NPC Indonesia Provinsi Kepulauan Riau berharap udah menjaring atau mengarah ke kualitas. Jadi dari sekarang kita sudah mulai penjaringan atlet. Di tahun 2025 ini kami NPC Indonesia Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan penjaringan teman-teman disabilitas lebih kurang 200 orang dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, kalau kita hadirkan Pak, itu menjadi 350 orang dengan pendampingnya. Nah, itu keistimewaan kami Pak. Jadi oleh karena itu kami berharap bahwa penjaringan ini akan menghasilkan calon atlet dan didukung oleh NPC pusat untuk klasifikasinya, untuk cabornya arah kemana, untuk nanti anak ini dijadikan seperti apa. Nah, oleh karena itu kami juga akan menjadikan calon-calon pelatih yang profesional yang selama ini cuma kami mitra dengan KONI Pak. Mereka melatih kita yang istimewa ini sesuai dengan kemampuan yang ada, tidak khusus untuk melatih atlet-atlet disabilitas. Maka oleh karena itu di tahun ini juga kami punya program untuk adanya pelatihan atlet disabilitas. Kemudian juga pada tahun ini juga kami akan berharap Pak Gubernur bahwa kemarin di Solo itu 4 perunggu. Nah, hak yang sama dengan KONI, kalau KONI dikasih, maka kami berharap bonus untuk atlet disabilitas yang dapat mempunyai yang sama dengan KONI juga pelatihnya. Oleh karena itu kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur yang selama ini maupun ke Papua kemarin beliau sangat mendukung. Tapi kita kekurangan event. Mudah-mudahan dari mulai tahun 2025 ini menuju Pekan Paralimpik Nasional 2028 di Nusa Tenggara Barat, kami sangat berharap dari sekarang kami akan mempersiapkan diri. Kami orang-orang istimewa. Oleh karena itu saya berharap tidak saja pemerintah, pihak ketiga. Nah, ini saya lihat dari pengusaha, dari perusahaan. Mohon sedikit banyaknya dana CSR itu silakan anggarkan untuk kami disabilitas. Karena ini kejaran dunia wal akhirat. Bapak dan Ibu, tidak sedikit disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi mereka walaupun sudah dilindungi undang-undang, kepedulian dan perhatian daripada masyarakat banyak. Kalau pemerintah sudah ya, tapi kita harapkan maksimal dari seluruh ini karena mengangkat harkat dan martabat mereka, mengasih kepercayaan diri mereka, mengasih mereka motivasi, mengasih mereka semacam percaya diri. Itu dimulai dari lingkungan, dimulai dari keluarganya, dan dimulai dari pihak-pihak ketiga. Kalau pengusaha turun, kalau pemerintah turun, kalau pihak-pihak yang peduli hati dan perasaannya kepada disabilitas bangkit, maka disabilitas di Provinsi Kepulauan Riau akan terangkat martabat, harkat dan martabatnya. Saya terima kasih Ayah Teguh Subroto. Selama ini belum ada kami yang berbuka bersama Pak. Ini jujur. Ini saya menerima kemarin beliau nelpon. Kita buka bersama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sediakan, saya berharap nanti di pelatihan kita, di rakerda kita kukuhkan
Teguh Subroto sebagai ayah NPC Provinsi Kepulauan Riau. Karena nanti dimanapun beliau berada, beliau akan kita harapkan pembinaan langsung dari beliau. Dan juga Pak Gubernur, kami sangat berharap bahwa kami sebetulnya sudah sejajar dengan KONI. KONI ngurus atlet disabilitas, KONI ngurus atlet non disabilitas, maka kami mengurus atlet yang disabilitas. Hak yang sama bukan berarti sama, tetapi kami mohon semacam keadilan. Kalau KONI dikasih, maka suka tidak suka, mau tidak suka, kami harus juga diberi hak yang sama. Dan kami juga berharap dukungan dan dorongan untuk kabupaten kota. Kalau nanti ada pekan olahraga provinsi di tahun 2026, maka kami berharap harus ada juga pekan paralimpik provinsi. Karena apapun juga strukturnya seperti itu sampai ke tingkat internasional. Oleh karena itulah kami sangat berharap Pak Gubernur mendorong Bapak Wali Kota dan Bupati di masing-masing kota dan kabupaten, karena kita NPC sudah terbentuk di 7 kabupaten kota. Mereka sudah berusaha tapi belum ada maksimal dibantu untuk anggaran maupun support untuk kegiatan ini. Kami sangat istimewa Pak, baik itu alat olahraganya mahal, ada sarana dan prasarananya mahal, segala macamnya kita memang orang yang istimewa. Tapi keistimewaan itu kami berharap kami tidak berada di posisi mengemis, kami tidak berada di posisi minta-minta, tetapi kami adalah sebuah kewajiban dari negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sekian barangkali, terima kasih, dan kami berharap Bapak kiranya apa yang saya sampaikan tidak menyinggung perasaan. Mudah-mudahan membuka perasaan dan hati kita bersama untuk bersama-sama menjaga, mengangkat harkat dan martabat disabilitas, khususnya di bidang olahraga. Barangkali itu saja. Saya minta maaf kalau ada kata yang salah. Selamat menunaikan ibadah puasa, dan barangkali teman-teman kami yang datang hari ini sangat berbahagia ketemu dengan Bapak Gubernur dan ketemu dengan Ayah Teguh Subroto. Semangat, salam olahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fahrizal SM atas laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bapak Teguh Subroto SHMH, selaku Pembina Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Kepada Bapak Teguh Subroto SHMH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad, yang pada sore ini di tengah kesibukan beliau bisa hadir pada acara ini. Kemudian juga Bapak Kadispora Provinsi Riau, terima kasih sekali Pak. Kemudian Ketua KONI Provinsi Riau, terima kasih sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Juga Ketua NPC Provinsi Kepulauan Riau, Pak Fahrizal, terima kasih. Juga semua ketua NPC se-Kabupaten Kota se-Kepulauan Riau. Juga pada sore hari ini dari Kejaksaan Negeri Batam juga sudah hadir lengkap. Terima kasih sekali Pak Kajari, dan yang selalu hadir setiap kegiatan yang dilakukan Kejaksaan ini. Tadi saya dipanggil ayah, mungkin ini saya panggil abang ini. Pak Kabiro Umum Provinsi Kepulauan Riau, terima kasih sekali Pak. Dan
kami terima kasih juga kepada Pak David Chan. Mohon berdiri Pak David. Kemudian dari PT MEC, Pak John, berdiri Pak John. Kemudian dari PT MBG, Pak Chandra Kurniawan. Kemudian dari PT Citra Buana Prakarsa, Pak Sugi. Dan dari jauh dari Bintan, ini dari PT BAI, mohon berdiri Pak. Yang semua kenal dan tahu ini. Saya terima kasih sekali bisa hadir, dan tentunya pada sore hari ini mari kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ke-23 kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini, kita masih diberi rahmat sehat, nikmat kuat, sehingga 10 hari ke depan insya Allah tidak ada 10 hari ya, kita bisa merayakan hari raya Idul Fitri. Dan tentunya banyak yang sedikit bertanya, kenapa saya selaku pribadi ini mempunyai semacam perhatian atau antusias sekali terhadap keberadaan rekan-rekan atlet disabilitas yang dulunya pada saat saya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta itu ditunjuk Bapak Wakil Jaksa Agung Bapak almarhum Pak Arwin Shah saat itu sebagai Ketua Kontingen NPC yang akan berlaga di Asia Paralimpik di Jakarta tahun 2018. Dan alhamdulillah Pak, kita berhasil pada peringkat 5 se-Asia. Pada saat itu NPC Indonesia untuk mendatangkan alat-alat saja Pak, saat itu kesulitan Pak. Artinya sepeda yang sudah terkirim dari Amerika itu tertahan di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Dikarenakan ada persoalan, kita bantu Pak. Dan pada saat itu Pak, saya ditunjuk dari Ketua NPC Indonesia Pak Seni Marbun itu sebagai pembina cabang catur. Dan alhamdulillah kita bertanding di Eropa Timur Pak, untuk meraih poin supaya kita bisa maju ke event-event internasional. Saya bisa menikmati sampai di negara Polandia, dan di negara Eropa Timur Pak justru bertanya kepada kita, kenapa atlet Indonesia khususnya tunanetra Pak itu terjun pertama kali di Eropa Timur ini langsung mengalahkan atlet-atlet yang namanya sudah terkenal di sana. Kita baru pertama kali bertanding di sana. Jawaban kita selain berdoa, selain berlatih, kita berdoa saja. Nah, seperti itu Pak. Bahkan karena atlet kita bertanding pertama kali di sana Pak, tidak terbiasa makan gandum Pak, atau mentega Pak. Sehingga kita dari Indonesia itu membawa beras, membawa sambal, macam-macam sambal. Ada sambal pecel, ada sambal lengkap. Sehingga oleh panitia kita dicurigai Pak, kenapa atlet Indonesia kok setiap makan tidak pernah keluar dari kamar.
ada apa gitu. Ternyata memang tidak terbiasa Pak, untuk minum bir itu tidak terbiasa Pak, malah pusing Pak. Bahkan pada saat bertanding Pak, karena negara, bendera negara Pak, itu menjadi persoalan Pak. Kalau di Polandia putih merah, kalau kita merah putih, panitia itu merasa terhina juga. Itu benderanya kebalik itu. Kita ini di Polandia sampai seperti itu Pak kita ini, karena tidak dikenal Pak. Indonesia tidak dikenal Pak, yang dikenal Bali Pak di sana. Jadi seperti itu Pak. Ya, kemudian berlanjut kepada terakhir di Tokyo, kemudian di Kamboja, dan terakhir di bawah Bapak Jamintel, Pak Rida yang ditunjuk oleh Pak Presiden sebagai ketua kontingen dalam sejarah ikut di Paralimpik Pak. Baru kemarin Pak kita berhasil yaitu membawa pulang 1 medali emas, 8 perak dan 5 medali perunggu. Sehingga melihat dari program itu Pak, maka Pak Rida selaku ketua kontingen NPC Indonesia ini akan mencari bakat Pak. Mencari bakat di setiap daerah. Nah, saya optimis Pak, kalau kita kemarin Pak, dari Pak Penbil, Pak Gubernur ke depan Pak, supaya teman-teman kenal ini Pak, jangan di belakang Pak. Nah, ini dari Penbil ini. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Dari pencapaian bakat yang akan kita lakukan, tentunya Pak Gub, rekan-rekan para atlet di Kepri ini membutuhkan semacam pembinaan. Nah, kalau kita berbicara nasional, Pak, itu atlet, untuk atlet taekwondo maupun judo Pak, itu pun langsung dihadirkan dari Korea Pak. Langsung dihadirkan dari Korea Pak. Bahkan untuk menembak pun Pak, langsung dari Kopassus yang melatih Pak. Jadi luar biasa Pak kemarin pembinaan yang dilakukan oleh atlet kita. Bahkan tadi Pak Ketua NPC Kepri, jadi saya selaku pembina atlet catur Pak, saat bertanding di Jakarta Pak, semua atlet hanya catur Pak yang menerima bonus semua. Yang lain mungkin tidak, tapi semua atlet catur itu menerima bonus dari pemerintah, dan bahkan atlet kita yang namanya Debbie itu luar biasa karena mendapatkan medali emas, medali perak, medali perunggu, baik itu pesorangan, beregu. Itu saya tanya dapat berapa Bang Debbie? Saat itu mendapatkan bonus dari Pak Presiden itu sebanyak 11,9 miliar. Jadi luar biasa. Makanya mungkin kita bisa membayangkan, mohon maaf, seorang yang tunanetra atau buta bisa memainkan catur. Ini kan luar biasa. Bahkan Pak, karena sudah tahu kualitas musuhnya Pak, dia bisa memprediksi Pak. Pada saat kita tanding, lawan tandingnya itu, mohon maaf Pak Wakil Jaksa Agung Pak, dari 2 langkah Pak Wakil Jaksa Agung aja, Debbie itu bisa melihat Pak, 7 langkah lagi Bapak mati. Bener Pak, 7 langkah Pak Armin Sarmaka itu mati betul Pak. Jadi luar biasa Pak. Jadi gambaran papan catur di dalam otak mereka itu sudah luar biasa Pak. Saya sampai heran, 7 langkah betul, mati betul Pak Wakil Jaksa Agung. Nah ini luar biasa Pak. Makanya ke depan tentunya di Kepri ini perlu perhatian, pembinaan, dan mohon maaf Pak, tadi mungkin Pak
Ketua NPC Kepri tadi, mungkin kalau dari teman-teman pengusaha ini ada CSR-nya, tolong mungkin nanti untuk pembinaan ke depan bisa disisihkan Pak, karena kita mengingat dari provinsi dapat efisiensi ya Pak, mungkin pembinaan tetap jalan, pembinaan tetap harus berjalan. Dan pesan saya Pak Ketua NPC Kepri, saya dulu pembina di Jawa Barat. Saya selaku pembina Jawa Barat merasa malu Pak, karena begitu Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil mempunyai perhatian luar biasa Pak, bantuan itu luar biasa Pak. Sampai karena luar biasa terjadi peristiwa yang luar biasa. Jadi Ketua NPC sama Sekretaris NPC Jawa Barat, mohon maaf Pak, ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena melakukan korupsi. Jadi saya berharap Pak, seandainya nanti dari rekan-rekan pengusaha dapat menyisihkan CSR-nya, dikelola dengan baik Pak, jangan malah bingung seperti Jawa Barat. Saya waktu itu Asbisu Jawa Barat berusaha kesana kemari meminta perhatian, mereka antusias, kebanyakan duit, kebanyakan uang, malah larinya nggak jelas. Bahkan sangat miris Pak, saya sampai nangis itu. Atlet kita yang tunanetra, kamu tanda tangan, kamu dapat 700.000. Yang terjadi apa Pak? Uang 700.000 dikasihkan, tanda tangan 7 juta. Jadi saya malu Pak, dulu semangat saya, ternyata seperti itu kejadiannya. Jadi Ketua NPC, atlet tenis meja dengan bendaharanya sekarang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan contoh itu kita jangan Pak Ketua NPC Kepri, saya yakin nanti teman-teman dibina. Dan yang terakhir, harapan saya adanya sinergi antara Kejaksaan dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pihak swasta, maka saya yakin pembinaan atlet disabilitas dapat berjalan lebih optimal. Sehingga prestasi kemarin yang menurut kami turun Pak, dari PON mendapatkan 1 emas, di Peparnas kita turun 4 perunggu, bisa kembali lagi Pak untuk meraih medali emas. Dan prestasi yang nanti harapan saya menjadi bukti bahwa komitmen, kerjasama, dan dukungan yang tepat para atlet difabel Indonesia mampu mencapai prestasi yang membanggakan di tingkat nasional, bahkan di tingkat dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi Pak Gubernur, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak di tengah kesibukan Bapak. Yang kemarin saya dengar dari Kabupaten Tarempa ini bisa hadir. Untuk itu terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk tetap di tempat. Acara selanjutnya yaitu pemberian bantuan sembako secara simbolis oleh Pembina Nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Kepulauan Riau kepada olahragawan disabilitas. Berkenan Bapak Gubernur Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad SIMM dan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk mendampingi Bapak. Oh ini yang meraih 40 menit Mbak? Oh ini
Oh, dia. Oh, ambil ya. Izin, Pak. Pak, izin Pak. Mohon izin kepada Bapak-Bapak yang kami hormati untuk tetap di tempat. Kepada perwakilan olahragawan disabilitas dipersilakan untuk berdiri. Acara selanjutnya penyerahan hibah kendaraan bermotor secara simbiolis. Bermotor roda 4 untuk mobil operasional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Kajati Kepri sekaligus pembina NPC Indonesia Provinsi Kepri, Bapak Teguh Subroto SHMH dan jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang hadir, yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Kajari Batam, Bapak Iketut Asna Dedi SHMH beserta jajaran Kajari Batam, kemudian Kadispora Provinsi Kepri, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, hadir Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Bapak Abdullah Esos MH, khusus Pak Abdullah ini ada pantunnya, semoga enak rasanya tumis. Tumis dicampur buah kecibe. Pak Abdullah ini orangnya memang berkumis, tapi beliau bukan tukang parkir. Serius anak Pak Kajati. Yang saya hormati Ketua KONI Provinsi Kepri, Bapak Hussein RS, sahabat saya juga, lebih tebal Pak Abdullah kumisnya. Ketua NPC Indonesia Provinsi Kepri, kita sampaikan rasa bangga, salut karena beliau ini sangat aktif memperjuangkan masyarakat disabilitas yang ada di Kepri, termasuk sekolah-sekolah luar biasa yang ada di Kepri, dan beliau selalu berkomunikasi bersama ibu saya, Ibu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, yang juga menjadi salah satu pembina di
beserta seluruh pengurus NPC Indonesia Provinsi Kepri yang saya hormati, para ketua NPC Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Kepri yang hadir, para olahragawan disabilitas, para pelatih, serta tamu undangan yang berbahagia. Selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pembina NPC Indonesia Kepri, yaitu Pak Kajati beserta jajarannya bersama-sama pengurus NPC Indonesia Kepri yang menggelar acara konsolidasi penjaringan atlet disabilitas Provinsi Kepri sekaligus berbuka bersama di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan silaturahim kita sore hari ini membawa keberkahan, membangun semangat optimisme buat kita semua bahwa NPC Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ke depan akan lebih berprestasi, lebih maksimal lagi dan diperhitungkan di antara provinsi-provinsi lainnya. Saya lupa juga sahabat saya Pak Sarapudin Alwan SHMH, beliau nitip penjabatan umum Provinsi Kepri, dan adik-adik saya nih para pelaku usaha muda di Kepri ya. Dan kita ucapkan terima kasih, kemudian Pak Gofur dan teman-teman yang lain. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua NPC Kepri dan juga Pak Kajati bahwa urusan disabilitas ini adalah urusan kita semua, urusan negara, urusan masyarakat. Maka keberadaannya dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh ada yang berpikir bahwa kaum disabilitas ini adalah masyarakat termarginalisasi. Akan tetapi masyarakat kita penyandang disabilitas sesungguhnya adalah masyarakat terhormat yang perlu mendapat perhatian dan tempat istimewa di negeri tercinta ini. Maka tidak boleh ada satupun anak bangsa Indonesia yang tidak memberikan perhatian buat masyarakat disabilitas di Indonesia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan manusia, Bapak Ibu, sebagai makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Hanya Allah menciptakan juga dengan berbagai warna dan berbagai macam ragam. Masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi kita tidak boleh menilai sesuatu yang lain lebih dan yang lain kurang dari lainnya. Tapi kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba-hambanya yang sama, yang istimewa. Ukurannya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah nilai ketakwaan. Yang salah satunya kemarin saya sampaikan sama Pak Kajati bahwa salah satu tujuan kita menjalankan ibadah puasa ini juga adalah untuk menuju predikat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istimewa, karena itulah ukuran prestasi amal dan ibadah seorang manusia di depan penciptanya. Maka di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 itu Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami ciptakan kamu bersuku-suku, berkaum-kaum, berbangsa-bangsa, agar kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan lainnya. Dan sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Allah Maha mengetahui
apa-apa yang tidak kita ketahui. Maka tidak ada bedanya Bapak Ibu tempat, posisi, kedudukan bagi kita maupun penyandang disabilitas. Oleh karena itu disabilitas harus kita berikan ruang seluas-luasnya untuk berekspresi, menghasilkan karya-karya terbaiknya, termasuklah di bidang olahraga ini. Nah, oleh karena itu saya merasa bangga karena Pak Kajati dari mulai Kejaksaan Agung memberikan perhatian untuk ini. Pak Kajati ini adalah kerja mulia. Kerja mulia itu balasannya insya Allah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kalau pohon-pohon kebaikan yang kamu tanamkan, insya Allah kebaikan-kebaikan pula yang akan kamu terima nantinya. Maka ini kebaikan yang luar biasa. Oleh karena itu pemerintah daerah juga harus bersikap dan berperilaku yang sama. Maka saya instruksikan kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepri, nanti Pak Ketua Kabupaten Kota saya akan surati agar mereka memberikan perhatian sungguh-sungguh. Tidak hanya di bidang olahraga, namun di bidang-bidang lainnya. Nah, nanti saya bersama Pak Kajati akan lakukan pendekatan sama teman-teman kita para pelaku ekonomi di Kepri ini, saya kira banyak sekali. Maka kalau bicara prestasi ke depan tak ada halangannya kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik semua. Tapi mesti dikelola dengan baik dan jujur. Jangan sampai pengalaman pahit di masa lalu terjadi. Nah, mungkin nanti cabang olahraga apa, mungkin PT BAI kita tugaskan membinanya. BAI di sana punya lapangan basket, punya kolam renang, nah dibina di sana secara intens. Mereka juga punya hotel di situ ya. Saya kira juga untuk latihan-latihan atlet bisa membantu dan itu adalah bagian tanggung jawab CSR kita. Nanti umpamanya bidang menembak kita tugaskan satu lagi pelaku usaha atau dua pelaku usaha kita gabung. Nah, kalau tiap-tiap bidang nanti ada yang membina, seperti Nongsa Point Marina membina bidang atlet dayung layar, ternyata layar kita itu dalam PON selalu memberikan dan mendulang prestasi terbaik dalam bentuk medali emas. Jadi Pak Ihsan sama Ketua NPC Indonesia Kepri, kita list itu cabur-cabur yang akan diikuti. Tidak mesti semua cabur tak, tapi ada cabur-cabur unggulan yang kita ini intensif kita bina betul-betul supaya prestasi kita meningkat. Ya. Saya nggak nyangka juga kemarin di Papua itu bisa dapat medali emas 1, perak beberapa ya. Saya pikir mungkin teman-teman ya tahap awalnya jalan-jalan dulu lah ke sana. Tak prestasi pun tak apa-apa. Tapi ternyata sudah banyak yang mendulang prestasi terbaik. Nah, mudah-mudahan kita yakin. Dan yang begini kan membawa nama Kepri juga. Gitu. Tidak hanya di kancah nasional, di kancah internasional kita bisa melahirkan atlet-atlet andalan kita semua. Yang penting Bapak Ibu sekalian, atlet-atlet non-disabilitas yang di bawah KONI kita bina sama-sama. Atlet-atlet disabilitas di bawah NPC Indonesia Kepri kita bina bersama-sama secara intens. Kita yakin mudah-mudahan olahraga kita akan lebih baik dan lebih semangat. KONI biasanya kita kalau ikut PON berapa cabang? Sebelum itu, nah kita hanya 14 yang lolos prapon itu. Kemarin 31 kita lolos. 31 cabang. Tak apa. Yang namanya prestasi itu Pak Kajati pasti ada tahapan. Ya, tahapan kita sudah tingkatkan pada saat prapon itu cabur-cabur yang jumlahnya lebih banyak. Kita ajarkan mereka berkompetisi antar provinsi supaya mereka punya pengalaman. Setelah punya pengalaman, mereka punya keinginan yang kuat untuk sukses. Nah, berikutnya mesti lebih sukses, lebih baik. Maka kuncinya pembinaan harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kita berdoa semoga apapun yang Allah anugerahkan kepada kita semua, termasuk teman-teman disabilitas, kita syukuri ini dengan sebaik-baiknya.
Yakinlah di balik kekurangan ada kelebihan yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Hari ini hari ke-23, hanya tinggal beberapa hari lagi. Doa terbaik kita tentunya Allah terima pahala puasa yang sudah kita laksanakan dan amal-amal ibadah kita lainnya, dan Allah berikan kekuatan kita nanti menyelesaikan Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muttaqi. Siapa orang yang bertakwa? Itu orang-orang yang punya prestasi ibadah di dalam hidupnya. Olahraga ini termasuk ibadah Pak Kajati, karena kebaikan. Setiap kebaikan itu kategorinya ibadah. Ya, orang-orang yang terukur amal kesolehan, orang-orang yang taat ibadahnya siang dan malam hari, orang-orang yang selalu memberikan manfaat dan nilai tambah bagi orang-orang lainnya. Kalau dia hadir di tengah-tengah orang lain, orang merasa kehadirannya memberikan manfaat, orang merasa bahagia karena kehadirannya. Ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, pasti kepergiannya diiringi dengan tangisan, dengan rasa pilu, rasa rindu. Itu ciri-ciri orang bertakwa itu, orang yang selalu dirindukan oleh siapapun, karena kehadirannya yang memberikan manfaat. Maka di penghujung Ramadan ini mari kita manfaatkan ini sebagai ladang amal. Ini malam-malam akhir ini biasanya ada malam Lailatul Qadar. Ya, barang siapa yang bisa beribadah di malam itu, iktikaf, baca Quran dan lain sebagainya, ya, terutama malam-malam ganjil di berbagai hadis, maka dia akan mendapatkan pahala amal ibadah selama 1000 bulan. Kalau kita hitung lebih dari 83 tahun, umur kita belum tentu segitu. Tapi memaknai Lailatul Qadar juga Bapak Ibu yang kita mesti sungguh-sungguh. Banyak ciri-ciri di dalam hadis. Saya ingin cerita, ada satu nelayan orang Bugis. Orangnya sangat alim dan dia pengen dapat Lailatul Qadar. Mungkin dia datang ke guru yang agak keliru mungkin ya. Nah, sebagian benar dikatakan guru itu. Biasanya kalau malam Lailatul Qadar itu datang suasana hening. Pohon-pohon itu biasanya merunduk karena malaikat-malaikat turun ke bumi ini. Ya, ada juga sebagian mengatakan di berbagai tempat air itu membeku. Jadi nelayan ini pengenlah ketemu Lailatul Qadar. Dia berdoa terus. Di laut sebentar tangannya dicelupkan ke laut tak juga beku-beku. Dia celup sebentar tak juga beku. Sampailah menjelang jam 3 malam, air laut ini tak membeku juga di sekitarnya. Lalu dia pulang ke rumahnya. Pulang ke rumah, dia langsung ke dapur. Lampu kebetulan mati, gelap. Di dapur itu ada baskom. Baskom dia cuci tangan. Dia rasa air itu agak beku-beku sedikit. Dia bilang, ya Allah, alhamdulillah ternyata Lailatul Qadar turun di dapur rumah saya. Saking senangnya dia siram ke kepalanya. Lampu hidup. Istrinya bangun. Marah-marah istrinya, rupanya agar-agar istrinya yang sudah mau frustrasi. Ya, jadi hati-hati juga. Itu cerita untuk aja supaya Bapak Ibu jangan serius-seriusan. Nah, intinya saya ingin sampaikan apresiasi, ucapan terima kasih atas prestasi teman-teman para atlet disabilitas. Ya, yakinlah tidak ada keberhasilan tanpa usaha keras, tidak ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Maka jadilah yang terbaik, jadi kebanggaan Provinsi Kepri ke depan. Dan mari sama-sama kita bina agar disabilitas Kepri ini mendapat tempat di hati masyarakat, di negeri tercinta ini karena prestasi kita. Kita bersyukur kalau bicara disabilitas, kita bicara sekolah luar biasa, bicara ini dan itu. Kita provinsi kepulauan yang saya boleh klaim kita provinsi terbaik dibandingkan provinsi-provinsi kepulauan lainnya. Bahkan kita provinsi yang bisa bersaing dengan provinsi-provinsi yang besar di Indonesia ini. Saya sampaikan pertama, angka lama sekolah di Indonesia ini Kepri itu menempati urutan kedua setelah DKI. Kita 11,2, DKI 11,7 atau 0,9. Provinsi lain di bawah kita. Indeks pembangunan manusia Kepri, kita berada di urutan ketiga setelah DKI, Yogyakarta, Kepri. Ya,
Indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh 3 faktor: indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Dalam hal ini tentu PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Kalau bicara indeks digitalisasi daerah dan infrastruktur digital, kita berada pada posisi kedua dari 38 provinsi. Saya tahu dari mana waktu retreat kemarin itu ditayangkan oleh masing-masing menteri itu data-data per provinsi. Jadi Kepri itu hebat. Angka kemiskinan kita terendah keempat apa kelima di Kepri, di Indonesia ini. Angka pengangguran kita berada di urutan ke-6 apa ke-7, kita mesti kejar lagi. Karena pengangguran di Kepri ini pasti fluktuatif. Karena orang datang ke Kepri ini berpikir di sini lumbung dan lahan yang tempat cari kerja. Kalau dia tak dapat kerja menambah angka pengangguran kita. Tapi kita mesti kejar itu dengan investasi di daerah supaya setiap orang punya kesempatan bekerja di daerah kita. Angka toleransi dan moderasi beragama kita 2022 kita menempati posisi terbaik pertama di Indonesia. 2023 kita menempati urutan kedua, turun sedikit. NTT naik kelas 1. Nah 2024 kita masih menunggu angka-angka itu. Angka pertumbuhan ekonomi kita relatif baik karena kita harus akui di masa pandemi COVID pertumbuhan ekonomi kita sempat terkontraksi sampai minus 3,83%. Sekarang kita sudah tembus 5,2%, ya, provinsi, dan itu tertinggi pertama di Sumatera, dan kita urutan ke-5 atau ke-6 di Indonesia. Angka kesetaraan gender kita juga kita menempati urutan ke-4 di Indonesia. Jadi bagus. Stunting kita urutan 4 terbawah. Kita mau tekan lagi. Angka kemiskinan ekstrim kita sudah mendekati 0. Target saya tahun depan Pak Kajati kita mesti nolkan itu. Berada di angka 0,34. Jadi indikator-indikator sosial, makro, ekonomi, Kepri ini bisa kita banggakan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena kolaborasi kita semua. Makanya mari kita teruskan karya-karya terbaik kita. Mana-mana yang masih kurang kita sempurnakan, mana-mana yang sudah baik kita tingkatkan terus. Nah, semua ini perlu kebersamaan dan kolaborasi. Gubernur sama Bupati Wali Kota bisa kerja sama-sama. Masyarakat dari semua komponen bisa kerja sama-sama. APH, Pak Kajari, Pak Kajati semua menertibkan penggunaan anggaran belanja daerah dengan baik supaya memberikan nilai tambah besar buat masyarakat kita. Kalau itu semua kita lakukan simultan bersama, yakinlah apa yang menjadi tujuan kita akan membuahkan hasil yang baik. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Allah tidak katakan bekal bagi kamu hartamu, kekayaanmu, pabrikmu yang besar, jabatanmu, gubernur, kajati, kajari, apa semua, tidak. Tapi Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Jadikan jabatan-jabatan yang Allah titipkan sama kita ini jembatan buat kita untuk mendapatkan dan berbekal takwa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tambah 2 ayat lagi singkat. Orang-orang yang bertakwa itu mendapat kemuliaan dan keberuntungan. Di dalam Al-Quran Allah jamin dengan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar orang-orang yang bertakwa itu dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup dan kehidupannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari berbagai arah, berbagai pintu, di mana rezeki itu tidak pernah kita sangka-sangkakan sebelumnya. Banyak pengalaman kita. Saya anak seorang penggendong sayur waktu kecil nih, umur 2 tahun, 5 beradik. Ayah saya meninggal dunia, ibu saya gendong sayur 20 tahun. Saya nggak sangka-sangka Allah berikan saya rezeki bisa jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi gubernur. Mungkin Pak Kajati apa semua punya pengalaman yang berbeda-beda, tapi mungkin kondisinya sama. Ini juga dulu bapaknya ada tukang jual air tahu, saya tahu ada tukang jual tempe di Tanjung Batu di mana. Sekarang anak-anaknya sukses-sukses semua. Semua asbab kita kerja keras dan kita yakin bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita yang berusaha. Selamat berbuka puasa dan
Kami juga memberikan bantuan 1 unit mobil operasional, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah lama itu diminta oleh MPTI. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Ansar Ahmad SEM atas kata sambutan. Baik, untuk mengabadikan momen yang bahagia pada sore hari ini, marilah selanjutnya kita adakan sesi foto bersama. 1, 2, 3. Salam olahraga. Baik. Mari 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu kasih semangatnya. 1, 2, 3. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hamsyah. Kepada Bapak Hamsyah disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala pujimu bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkaulah yang menguasai pembalasan. Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula orang-orang yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga pada hari ini acara kami mendapatkan berkah dan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa qurrana binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi وزين أخلاقنا بالأخلاق الحسنة والعلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahashshu'ana wa ta'abudana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'mim takfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'atana hadha jam'an mafhuma jam'an mahsuna wa jam'an madhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.